Assalamualaikum, selamat sore sahabat-sahabatku. Ini testimoni yang kelima. Saya akan sampaikan terkait bagaimana saya menghadapi fase ketika demam dan gagal nafas. Nafasnya itu pendek-pendek dan terputus-putus. Itu bagaimana saya menghadapinya. Jadi saya terus terang ketika masa isolasi mandiri ini sholat di sebelah kamar persis ini tempat tidur saya, istri di sebelah sana, saya sebelah sini. Ketika sama-sama positif, memang saya tidak pakai masker di kamar ini. Itu tetapi kalau keluar istri saya ngambil sesuatu hal, minuman panas, makanan ataupun apa, selalu pakai masker itu. Tapi di dalam kamar ini selama ini tidak pakai masker. Cuma karena ini istri saya sudah negatif, saya masih positif, sehingga kita pakai masker untuk menjaga, karena saya hasilnya keluarnya besok hari Senin. Jadi saya anggap diri saya masih positif. Jadi saya sholat pasti di sebelah tempat tidur, dan kamar saya itu ini langsung keluar. Jadi ini saya buka akses 24 jam, kita tidak pernah pakai AC. Jadi sahabat-sahabatku, pada waktu saya gagal nafas ini, di tempat tidur selalu tersedia ini. Ini oksigen botolan ini. Saya kurang lebih habis sehingga saya kurang lebih habis 20-an itu, sehingga selalu tersedia itu karena untuk menjaga. Jadi kalau malam alat oksigen itu posisinya di bawah 90, kemudian atau posisinya nafasnya tersengal-sengal, maka saya pakai oksigen itu. Nah, di dalam posisi itu sahabat-sahabatku, terapinya ketika sholat, karena kalau malam itu pasti tidak bisa tidur, sehingga kita coba sholat. Tapi sholat itu saya lebih banyak cuma melaksanakan sholat wajib. Biasanya sholat sunat itu kalau sholat malam itu minimal saya 11 rakaat. Tetapi ketika saya gagal nafas, ketika saya demam, saya cuma bisa melaksanakan sholat sunat 2 itu sholat istighfar aja, saya tobatan 2 rakaat, sama saya tutup witir 1 rakaat itu. Jadi ketika melaksanakan sholat ini sahabat-sahabatku, ketika kita ambil nafas, jadi kita Allahu Akbar begitu sambil ambil nafas, kemudian kita keluarin. Ketika kita sujud, demikian pokoknya setiap bacaan subhanallah begitu kita ambil nafas untuk ini. Jadi disitulah kita mencoba ambil nafas, lepaskan ketika dalam posisi sujud, ruku, iktidal di dalam pelaksanaan itu. Jadi kita coba ketika Allahu Akbar itu sambil ambil nafas, kemudian kita keluarin gitu. Jadi itu terapi pada saat saya sholat itu. Yang kedua sahabat-sahabatku, jadi ketika sholat itu sudah kita niatan. Jadi saya doanya ketika istighfar itu cuma minta kepada Allah 2 saja permintaan, bahwa kalau Allah sudah berkehendak terhadap diri kita, maka jangan diberikan rasa sakit. Tetapi kalau kita masih diberi kesempatan, berilah mujizatmu untuk umur panjang, untuk bisa berbuat maslahat kebaikan. Doanya cuma 2 itu saja. Sehingga ketika kita sudah dalam masa gagal nafas ini, sholat sudah sangat terbatas untuk melaksanakan rakaatnya, dan baca Quran pun juga sangat terbatas. Baca mungkin lebih banyak, saya memang selalu baca surat Yasin. Jadi itu pun sudah sangat terbatas. Nah, di situ sudah kita ikhlas. Doa kita ya sudah, permintaannya cuma itu saja. Kalau memang dikehendaki oleh Allah,
maka secepatnya jangan diberikan rasa sakit, dan kalau masih berkehendak diberikan umur panjang, maka berikan mukjizat kesembuhan. Itu permintaan, itu udah ikhlas, kita los kepada Allah segala sesuatunya. Jadi di saat-saat kritis ini terus terang saya sampaikan kepada istri saya, karena setiap hari setiap malam sama-sama istri saya sudah berwasiat. Jadi saya sudah hal apapun sudah kita sampaikan, dan walaupun kita sama-sama positif, saya beritahukan kepada istri saya bahwa karena insya Allah kamu bisa lebih bertahan sehingga harus umur panjang, bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut, sehingga kita sudah los. Saya pada saat itu sudah los dalam artian apa? Saya sudah menempatkan diri saya sudah dikehendaki oleh Allah sehingga umur saya ini, dan saya sampaikan kalau terjadi sesuatu hal sampai saya putus nafas di masa tidur saya itu, saya wanti-wanti jangan sekali-sekali dibawa ke rumah sakit. Sudah ikhlas, itu sudah jalannya Allah. Begitu. Jadi dalam posisi ini secara psikologis sahabat-sahabatku, kita benar-benar los. Sudah tidak memikirkan lagi ketakutan kematian, itu sudah tidak ada. Sehingga ketika kita sudah berpikir los, ikhlas, itu sudah tidak ada beban. Itu. Sehingga kita sudah serahkan diri kita kepada Allah. Ketika ini sudah tidak ada beban, sudah los, tidak ada sesuatu hal, kita psikologis kita itu sudah benar-benar ringan. Sehingga ini yang saya merasa bahwa imun saya itu mulai perlahan-lahan naik, mulai membaik gitu, hal-hal ini karena kepasrahan kita ini yang menjadikan kita tidak ada beban itu. Sehingga ketika masa pandemi ini sama sekali sahabat-sahabatku saya tidak pernah bersentuhan dengan WA yang grup keluarga. Itu kebanyakan WA grup itu menyampaikan berita-berita tentang COVID dan kematian. Dan itu sebagai orang yang masih posisi menghadapi COVID, sakit, itu melihat berita-berita seperti itu, seperti halnya bahwa semua orang yang kena COVID itu akan mati. Itu psikologis yang sangat mengganggu. Sehingga kalau posisi seperti ini, sahabat-sahabatku hindari melihat berita-berita yang sifatnya negatif. Seperti yang testimoni saya sampaikan bahwa lihat aja YouTube channel yang berita-berita yang bagus, yang kita suka, pendakian, atau kita dengerin musik, dengerin lantunan Al-Quran, itu hal-hal yang positif yang kita suka. Dan sahabat-sahabatku, ada satu hal yang menarik, ketika di tidur itu saya selalu di sebelah saya dengerin lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu karena apa? Menurut dari berita yang informasi bahwa ayat-ayat suci Al-Quran ini melemahkan virusnya itu tidak bekerja, dalam artian menjadi mengkecil itu. Sehingga ketika kita itu menjelang tidur itu di samping pasti kita dengerin lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Nah ini sesuatu hal yang membawa positif karena kita sudah berserah diri, sudah pasrah, sehingga kalau terjadi sesuatu pun ini sesuatu ketika psikologis kita sudah tidak ada beban, kita sudah benar-benar ikhlas, itu disitulah akan merangsang imun kita untuk naik. Tidak ada beban pikiran sedikit pun gitu. Tidak ada ketakutan sedikit pun bahwa kita sudah berpikiran bahwa ini Allah sudah kehendaki. Jadi disitulah sahabat-sahabatku salah satu motivasi, jadi keikhlasan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan itu yang membawa kita menjadi imun kita menjadi naik lebih baik. Dan itu saya yakin dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacaan ketika kita sholat 2 rakaat taubatan nasuka itu, kemudian kita tutup witir itu, ya saya cuma
wiridnya, istighfarnya ya astagfirullah la quwata illa billah, la quwata illa billah, astagfirullah la quwata illa billah, astagfirullah la quwata illa billah, astagfirullah la quwata illa billah. Itu aja semampunya. Sehingga kalau nafasnya sudah tersengal-sengal itu, saya istirahat, sudah saya langsung ke tempat tidur dengan bersandar di bantal, kemudian saya baca lantunan Al-Quran di HP, dengerin aja, itu sudah sampai nanti tertidur. Nah itu kalau itu biasanya yang mengetahui itu istri saya. Jadi kalau nafasnya itu tersengal-sengal, kemudian istri saya ngasih botol itu tadi, jadi botol ini oksigen ini, dan ini dikasih selang, terus kemudian dimasukkan di hidung saya, karena dia mengetahui bahwa nafas saya sudah terputus-putus itu. Sehingga itu tiga malam saya mengalami posisi yang sangat luar biasa terkait dengan gagal nafas. Nah proses itu sahabat-sahabatku, saya selalu pasti pakai handuk kecil ini karena apa? Setelah saya minum Avigan hari kelima, itu hari ke-7, ke-8, 9 itu dan masih sampai saat ini itu masih kadang-kadang keluar keringat dingin. Itu juga keluar keringat dingin ini, rambut ini sangat luar biasa. Sehingga ketika saya ini hari ke-7 atau ke-8 ini saya minta dipotong rambut, karena saya tidak mungkin ke langganan saya di Madura, maka yang memotong rambut itu istri saya. Beli alat cukur listrik itu, ini dicukur, ini hasil istri saya ini. Sehingga saya melakukan tahlul ini karena apa? Keringatnya sangat luar biasa dan saya juga menjadi lebih ringan. Itu kalau bersihin pakai air begitu, pakai air hangat, air panas itu. Ini karena apa? Saya tidak bisa mandi tergerucuk air karena kayak orang kelelep, kehabisan nafas, kehabisan oksigen. Sehingga pasti pakai handuk di lap begitu untuk ini, karena keringat dingin itu tadi. Sehingga ini saya masih selalu pakai ini, karena setiap habis wudhu, setiap habis sholat begitu keluar keringat dingin. Jadi saya merasa ini energi positif aja, bahwa imun saya sudah mulai naik. Jadi itu sahabat-sahabatku, resep terakhir, bahwa kalau kita sudah dalam posisi gagal nafas, sudah pasrah kepada Allah, itu doanya cuma 2 saja. Kalau memang dikehendaki kematian kita, ya secepatnya, jangan diberikan rasa sakit. Tapi kalau Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka berilah mukjizat kesembuhan. Pilihan 2 itu, 2 saja. Ketika itu di sholat, dan saya waktu sholat itu ya sekitar jam-jam 3 lah sebelum subuh itu, jadi 2 rakaat, terus kemudian saya tutup dengan witir. Itu dengan perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Kalau berdiri lama itu tersengal-sengal. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Kepasrahan kita kepada Allah itu melepaskan beban psikologis yang ada. Ketika beban psikologis ini sudah tidak ada, kita sudah ringan, sehingga ini akan menginikan imun energi positif ini yang akan merancang imun kita, yang akan mengelawan energi negatif dari virus itu. Itu sahabat-sahabatku, mungkin testimoni terakhir terkait dengan upaya dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Dari testimoni pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu ikhtiar usaha kita itu, tetapi yang terakhir ini adalah kepasrahan kita kepada Allah, yang itu cara kita merawat, meretas imun kita supaya tumbuh cukup berkembang. Karena dalam diri kita sudah tidak ada beban, sudah los, pasrahnya kepada Allah. Apa yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Apa yang sudah ada di dunia sudah kita wasiatkan, berikan kepada yang masih hidup. Semua saya wasiati. Jadi sahabat-sahabatku, istri saya, orang-orang yang saya percaya di kantor, itu saya wasiati supaya apa? Kebendaan yang ada melekat dalam diri kita ketika kita tinggalkan itu tidak membebani kita di akhirat, tidak menjadi sengketa, tidak menjadi masalah
yang itu membebani kita di akhirat. Jadi sejauh itu pikiran saya ketika saya mengalami gagal nafas. Demikian sahabat-sahabatku, jangan pernah takut. Itu virus ini ada dan harus kita hadapi. Itu. Dan cara-cara menghadapinya ya bagaimana kita maintain diri kita sendiri untuk menghadapinya. Dan kepercayaan, kepasrahan kita kepada Allah itu menjadi titik penentu, titik terakhir kita bahwa segala sesuatu itu pertolongan, itu zat kematian kita itu yang menentukan oleh Allah. Disitulah sudah, kalau kita sudah kepasrahan itu, kalau memang kita nasnya di situ ya sudah, itu memang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan dalam artian proses kita tidak berusaha ke rumah sakit dan sebagainya. Saya meyakinin bahwa isolasi mandiri, kemampuan kita memaintain diri kita sendiri itu cara yang paling jitu untuk melawan virus COVID ini. Demikian sahabat-sahabatku, akhiri salam, semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku. Dan kalau ingin lengkapnya bisa dilihat di YouTube channel A. Dhani Srianto. Itu terkait dengan bagaimana menghadapi virus COVID-19. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.